Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat siang, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi tentang belajar bagaimana menulis artikel ilmiah, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada forum sebelumnya yang live streaming menggunakan YouTube, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin dengan menggunakan record Zoom meeting ini, ya. Teman-teman yang berbahagia, saya kembali menggarisbawahi tentang pentingnya publikasi ilmiah bagi teman-teman mahasiswa, terutama bagi teman-teman yang ingin sekaligus menyiapkan pengembangan karir di masa-masa yang akan datang, entah itu sebagai seorang guru profesional, ya, setelah lulus S1 dari berbagai prodi kependidikan di FKIP UAD, kemudian teman-teman besok ikut program pendidikan profesi guru, ya, akhirnya diangkat menjadi seorang guru profesional, ya, bertugas di sekolah-sekolah seluruh penjuru tanah air. Teman-teman menjadi seorang guru profesional, ya. Nah, publikasi ilmiah itu juga sangat penting bagi teman-teman yang besok ingin meniti karir sebagai seorang guru profesional. Ada juga teman-teman yang setelah lulus S1, ya, tidak puas selesai di S1, ingin melanjutkan S2 di berbagai perguruan tinggi. Besok lulus S2, bahkan mungkin lanjut lagi di S3, kemudian menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di seluruh penjuru Indonesia. Publikasi ilmiah juga akan sangat membantu teman-teman untuk membantu menyiapkan pengembangan karir teman-teman. Sebagaimana kemarin yang sudah saya tunjukkan, ya, di salah satu misalkan salah satu cara rekrutmen yang dilakukan salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Jawa Timur, ketika ingin merekrut dosen-dosennya, maka salah satu syaratnya itu adalah calon atau pelamar harus memiliki publikasi ilmiah, ya, yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Jadi ini program P3K FKIP UAD, ya, Bapak Caraka Putra Bakti bersama timnya yang sangat solid, ya. Ini sekaligus memikirkan pengembangan karir teman-teman di masa-masa yang akan datang. Jadi tetap semangat untuk menulis artikel dalam jangka pendek sebagai syarat luaran PLP2, tapi nanti teman-teman jangan puas berhenti di situ. Kalau bisa terus untuk tetap menulis, ya, menggunakan berbagai kesempatan, berbagai peluang untuk menulis supaya teman-teman punya publikasi ilmiah yang lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan di section berikutnya. Kalau kemarin sudah selesai di bagian pendahuluan, ya, yang saya jelaskan dengan pola irdus, ada 5 paragraf dalam pendahuluan. Paragraf pertama tentang idealitas pembelajaran di kelas itu seperti apa, karena sudah kita sesuaikan dengan judulnya. Jadi judul artikel, ya, yang kita contohkan adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kecakapan abad 21 siswa di SD Muhammadiyah Unggulan Yogyakarta, ya. Ini contoh judul. Nanti teman-teman dipersilahkan membuat membuat judul yang lain sesuai dengan topik-topik yang diminati, ya, sesuai dengan masalah-masalah yang masih perlu segera dicarikan solusinya. Masalah-masalah dari pembelajaran yang teman-teman lakukan selama PLP2,
ataupun masalah-masalah lain yang penting terkait dengan prodi teman-teman, begitu ya. Jadi kalau judulnya seperti itu, pendahuluannya adalah paragraf pertama, idealitas pembelajaran di kelas itu seperti apa, ya, dituliskan. Kemudian yang kedua, R, realitas yang terjadi seperti apa. Yang ketiga, D, dampak dari realitas tersebut apa. Kemudian berikutnya, U, uniqueness, keunggulan pembelajaran di SD yang diteliti seperti apa. Kemudian paragraf terakhir adalah S, statement ketertarikan. Mengapa masalah tersebut perlu diteliti? Apa rumusan masalah yang diajukan? Jika masalah tersebut terjawab, apa dan siapa yang akan mendapatkan manfaat? Ya, itu isi pendahuluan. Kemudian yang berikutnya adalah literatur review. Teman-teman, bagian literatur review ini sebenarnya adalah optional, pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Bahkan kalau di template-nya P3K itu tidak ada ya, tetapi mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu dosen tim P3K, dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan ya, ini sifatnya optional tetapi penting ya. Pengalaman saya sendiri ketika menulis artikel ilmiah, meskipun kadang-kadang template dari jurnal tujuan itu tidak ada section literatur review, saya tetap menulisnya, dan kebetulan selama ini tidak pernah dilarang oleh editor ya. Kalau pertimbangan saya sederhana sekaligus pragmatis, ya, bagian literatur review itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak daftar pustaka, ya, memperbanyak kutipan. Itu kesempatan paling banyak untuk mengutip hasil-hasil penelitian terbaru itu di bagian literatur review. Jadi sah-sah saja ya. Tapi nanti sekali lagi bahwa ini adalah pilihan. Baik, kalau judulnya seperti itu, ya apa yang harus kita tulis di bagian literatur review? Ya. Langkah-langkahnya apa? Ini tulisan yang saya beri warna kuning ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika menulis literatur review. Ya. Langkah yang pertama adalah yang perlu diperhatikan. Yang paling penting diperhatikan adalah konsep-konsep atau variabel-variabel penting yang muncul di judul penelitian atau di rumusan masalah. Tidak semua variabel muncul di judul penelitian, ya. Tidak semua konsep penting muncul di judul penelitian. Kalau memang seperti itu, maka cek di rumusan masalah. Atau sebenarnya lebih praktis lagi nanti kalau di abstrak itu kan ada keywords, ya, ada kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu seharusnya menjadi pemandu yang paling bagus, menjadi pemandu yang paling praktis bagi kita untuk menuliskan literatur review. Ya. Jadi, saya mau menulis bagian literatur review, ya, atau mungkin bahasanya itu kajian pustaka, tinjauan pustaka, begitu ya. Kalau saya mau menulis tinjauan pustaka, yang saya lakukan pertama kali apa, Pak? Oke, yang dilakukan pertama kali adalah cek konsep-konsep penting atau variabel-variabel apa yang muncul di judul penelitian atau juga di rumusan masalah. Kemudian setelah ketemu, ya, kalau misalkan judul seperti di atas, konsep-konsep pentingnya apa sih? Ya, ini ada misalkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, ya. Ada juga kecakapan abad 21 siswa. Kemudian ada konsep sekolah dasar. Saya kira ini 3 konsep penting yang jadi bahan ya untuk menulis bagian literatur review. Jadi ada 3 konsep, meskipun kalau di judul itu satu kesatuan yang utuh, tetapi kalau di literatur review itu harus ditulis setahap demi setahap, ya, biar nanti pembaca bisa memahami secara utuh
apa yang dimaksud dalam judul tersebut. Jadi kalau ini ada 3 konsep penting. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi informasi, kemudian ada kecakapan abad 21, ada sekolah dasar. Ya. Nah, nulisnya yang ditulis yang mana dulu? Ya. Yang ditulis adalah sasarannya dulu, atau objeknya dulu. Atau bisa juga konsep-konsep yang lebih umum ditulis dahulu, baru konsep-konsep yang lebih spesifik. Ya. Oke, kalau sudah ketemu Pak, saya tadi sudah menemukan 3 konsep penting ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa langkah berikutnya? Kalau sudah seperti itu, tentunya teman-teman harus membaca buku atau artikel yang mempunyai penjelasan terkait dengan subjudul yang sudah dibuat. Ya. Jadi kan tadi ada pembelajaran berbasis teknologi informasi, itu konsep yang paling khusus malah. Kemudian kecakapan abad 21, ya. Ada sekolah dasar. Jadi kalau konsep-konsep itu kemudian kita ramu, disusun secara sistematis dalam bagian literatur review. Kalau contoh yang saya buat, kita buat seperti ini tadi dari umum, yang umum dulu. Ketemulah ini pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Tadi kan ada konsep sekolah dasar, ya. Tetapi konteks artikel yang akan kita tulis itu pembelajarannya, ya, bukan jenjang sekolahnya, tetapi konteks pembelajarannya. Maka saya beri judul di sini pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah kecakapan abad 21. Kita sambungkan, saya beri judul seperti ini. Pentingnya kecakapan abad 21 bagi siswa sekolah dasar. Kemudian yang terakhir ini harus menjurus, ya. Tadi ada pembelajaran berbasis TI, kita sambungkan pembelajaran berbasis TI untuk meningkatkan kecakapan abad 21, ya. Boleh juga misalkan di sekolah dasar, itu juga boleh ya. Nah, judulnya jadi seperti ini. Jadi subjudul yang ada di literatur review dengan memperhatikan judul di atas. Nah, ini sudah ketemu subjudul dalam literatur review. Tadi kembali ke nomor 3, kalau sudah ketemu subjudulnya adalah teman-teman memang harus banyak membaca, ya, membaca sebanyak-banyaknya. Baik buku maupun artikel yang sudah terbit yang terkait dengan pembahasan subjudul tadi. Ya, teman-teman perlu membaca tentang prinsip-prinsip pembelajaran untuk siswa sekolah dasar itu seperti apa, ya. Lalu pentingnya kecakapan abad 21 bagi siswa di sekolah dasar itu seperti apa. Lalu nanti yang terakhir adalah pembelajaran berbasis TI itu prinsip-prinsipnya bagaimana. Lalu pembelajaran berbasis TI yang cocok untuk meningkatkan kecakapan abad 21 itu yang seperti apa. Dan kalau ketemu lagi lebih bagus adalah pembelajaran berbasis TI untuk meningkatkan kecakapan abad 21 di sekolah dasar itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mencari referensi, tidak ada bunyi artikel atau buku yang persis seperti itu. Tugas teman-teman adalah mengkonstruksi, ya, merumuskan, meredaksikan dari berbagai referensi yang terkait, dibahasakan sendiri, begitu ya. Oke, sudah ketemu ya. Ini kemudian kita uraikan kalimat. Nah, ini contoh saja ya. Contoh kalimat-kalimat yang saya buat secara insidental. Ini pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Usia sekolah dasar merupakan masa yang paling penting untuk menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa, ya, kepada siswa. Dalam istilah psikologi, usia sekolah dasar seringkali disebut sebagai masa keemasan karena tingkat perkembangan kognitif siswa masih sangat dinamis, ya, masih sangat dinamis.
Kita mengutip bukunya Piaget misalkan ya. Piaget tahun 2010 menjelaskan bahwa tahapan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar sedang berada pada tahapan operasional konkret. Pada masa ini, dalam belajar, siswa membutuhkan media-media dan sarana yang membuat materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Ya. Ngutip lagi artikelnya Tazkiyah 2018, melalui penelitian terhadap pembelajaran di sekolah dasar, menyatakan bahwa guru-guru yang dapat menggunakan media pembelajaran sehingga materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami materi. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan bagi para pendidik dalam mencari media pembelajaran. Melalui TI, seorang guru dapat menjadikan video yang ada di YouTube, Google, Facebook, bahkan grup WA sebagai media pembelajaran yang efektif. Ya. Penelitian Ahmadi 2017 menyebutkan bahwa perkembangan TI dapat meningkatkan intensitas guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Guru-guru yang sebelumnya mengajar hanya dengan ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran, sebagian telah berubah cara mengajarnya karena perkembangan TI. Ya. Jadi ini adalah literatur yang mendukung tentang pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Pentingnya kecakapan abad 21 bagi siswa sekolah dasar. Ya. Perkembangan TI menuntut manusia memiliki kecakapan yang berbeda dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Mereka dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan abad 21 ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000 misalkan 19 ya, menyatakan bahwa keterampilan yang paling dibutuhkan anak agar dapat eksis hidup di abad 21 dikenal dengan istilah 4Cs, critical thinking, creativity and innovative, communication dan collaboration ya. Collaboration salah ketik ya. Anak-anak yang memiliki kompetensi 4C, inilah yang mereka akan mampu menghadapi berbagai dinamika zaman. Di Indonesia, pembelajaran di kelas cenderung kurang merespon terhadap tuntutan kecakapan abad 21. Hal ini menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Juga 3C yang lain, ya. Penelitian menunjukkan bahwa 70% siswa SD di Provinsi X memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Dampak lebih jauh dari itu, Pranoto mengatakan bahwa 70% anak-anak di Indonesia akan mengalami kesulitan untuk hidup di abad 21 karena kemampuan berpikir kritisnya rendah. Fakta-fakta di atas menyadarkan kepada penyelenggara pendidikan di Indonesia tentang pentingnya meningkatkan kecakapan abad 21 siswa melalui pembelajaran di sekolah, termasuk sekolah dasar. Ya. Kemudian yang pembelajaran berbasis TI untuk meningkatkan kecakapan abad 21 di sekolah dasar. Kecakapan abad 21 dapat ditingkatkan melalui berbagai kebijakan, strategi, dan media. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Menurut Apriliana 2015, ya ini kita mengutip teorinya Apriliana ya. Pembelajaran berbasis TI dapat dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut. Misalkan ya, tergantung apa kata Apriliana ya terkait dengan pembelajaran TI. Dikutip di sini ya. Senada dengan itu, Jafar menyatakan bahwa pembelajaran berbasis TI di sekolah akan berhasil jika melalui tahapan sebagai berikut. Dikutip apa kata Jafar ya. Dengan tahapan-tahapan tersebut, pembelajaran berbasis TI akan efektif dalam meningkatkan kecakapan abad 21 siswa. Dan seterusnya. Ya, ini hanya kalimat-kalimat contoh. Ini paragraf-paragraf contoh ya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan dalam bagian ini, uraikan tentang definisi, prinsip-prinsip, langkah-langkah, atau bahkan teori tentang pembelajaran berbasis TI yang Anda temukan
baik di buku maupun di artikel yang sudah ditulis orang lain. Tetapi jangan lupa setiap Anda mengutip tulisan orang lain harus disertakan sumbernya. Dan usahakan sebisa mungkin menggunakan kalimat Anda sendiri. Dan yang tidak boleh dilupakan, ya, tidak boleh dilupakan bahwa di bagian ini teman-teman tidak hanya menulis kembali apa yang telah ditulis oleh para penulis terdahulu, ya, tetapi juga ya mengkritisi. Ya, teman-teman juga harus bersifat kritis, berpikir kritis terhadap apa yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu, para penulis yang terdahulu, ya. Harus mengkritisi, mensintesa, mengomentari, ya. Bisa juga menyimpulkan gitu, ya. Yang paling penting adalah mengkritisi, mensintesa, sehingga nanti teman-teman akan menemukan ide-ide baru, ya, ide-ide sebagai bagian dari pengembangan apa yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu, ya. Itu bagian literatur review yang saya katakan tadi sifatnya optional, pilihan, boleh ada, boleh tidak, ya. Kalau saya nulis artikel biasanya lebih senang kalau di bagian kalau ada bagian literatur review, ya. Selama ini tidak pernah diprotes oleh pengelola jurnal, ya. Oke. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, itu bagian metode, ya. Apa yang harus ditulis dalam bagian metode penelitian, ya. Jadi metode penelitian itu kemarin sudah saya sampaikan, method, ya, dengan pola IMRAT itu, introduction, masalahnya apa? M, method, bagaimana masalah itu akan diselesaikan, ya. Jadi metode itu adalah cara yang teman-teman pilih untuk menyelesaikan persoalan yang diteliti. Ya. Apa yang harus ada? Ya, meskipun nanti kalau ini saya ambilkan dari template-nya P3K, ya, kira-kira seperti ini yang ditulis. Jenis dan pendekatan penelitian. Jadi jenis dan pendekatan penelitiannya apa? Atau desain penelitiannya juga boleh, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah subjek penelitiannya siapa atau responden penelitiannya siapa. Kalau subjek penelitian itu biasa digunakan untuk penelitian yang kualitatif, ya. Kalau responden biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif, ya. Kemudian yang berikutnya teknik pengumpulan data, yang terakhir adalah teknik analisis data. Boleh juga ditambah, mungkin terlalu rinci, ya. Mau ditambah keabsahan data, ya boleh, ya. Kalau mau ditambah, tapi mungkin bisa diinkludkan di bagian teknik analisis data juga boleh, ya. Nanti kalau terlalu banyak, ya halamannya jadi tebal sekali. Padahal kalau template PLP2 hanya dibatasi 6 halaman. Ini contoh jenis dan pendekatan penelitian, ya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, ya. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan, ya, sedangkan pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang, ya, dilengkapi sendiri sesuai dengan buku-buku metode penelitian yang Anda baca, ya, yang Anda jadikan referensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami fenomena yang terjadi di lapangan dari sudut pandang subjek yang diteliti sehingga hasilnya lebih objektif. Ini saya mencontohkan penelitian yang akan dilakukan adalah
jenis penelitiannya kualitatif, pendekatan yang digunakannya adalah fenomenologi. Banyak sekali jenis penelitiannya, ada kuantitatif, R&D, PTK, ya. Kemudian masing-masing jenis penelitian juga punya pendekatan sendiri-sendiri. Silahkan dibaca buku-buku metode penelitian. Subjek atau responden penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di SD Unggulan Muhammadiyah Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Dengan teknik tersebut, maka diperoleh 15 subjek penelitian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Ya. Jangan ditulis tabel di bawah ini. Setiap teman-teman menulis tabel, menulis gambar, ya, menyertakan gambar, itu harus dirujuk dulu dalam teks. Jangan pernah menulis tabel di bawah ini, tabel di atas, gambar di bawah ini, gambar di atas. Itu kurang pas. Jadi langsung saja dirujuk. Kalau teman-teman membuat tabel, langsung saja ini contohnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel 1-nya itu bisa langsung di bawahnya, kadang-kadang di beda halaman nggak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting diberi nama, dirujuk pada tabel 1. Kemudian di bawahnya ini tabel 1 demografi subjek penelitian, ya. Bagus kalau dibuat seperti ini. Ya, ini contoh, ya. Terus kemudian ini tabelnya ada nama subjek penelitian. Nah, kalau mempertimbangkan concern publication ethic atau etika publikasi ilmiah, itu secara internasional, ya, yang sudah disepakati secara internasional, terutama untuk penelitian-penelitian kualitatif, ya, itu jangan ditulis nama lengkapnya atau nama aslinya, ya, boleh disamarkan, boleh, ya. Jadi itu secara etika publikasi ilmiah kurang pas, ya. Bisa dibuat nama inisial, misalkan A1, A2, A3, A4, atau responden 1 ya R1, R2, R3, R4, atau nama singkatannya juga boleh. Kalau Suyatno ditulis S, gitu, ya. Kalau apa namanya, Caraka Putra Bakti ditulis C, misalkan begitu, ya. Bowo ditulis B. Jadi inisial saja. Status, apa ini, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, jenis kelamin, laki-laki, perempuannya juga ditulis, usia dalam tahun, boleh seperti itu, ya. Penting ini, demografi subjek penelitian, supaya pembaca itu tahu konteks subjek penelitiannya seperti apa, gitu, ya. Dari persebaran gender, oh laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, misalkan. Oh, dari segi usia ternyata kebanyakan subjek penelitiannya adalah rentang usia 20 sampai 35, misalnya, ya, biar pembaca tahu juga, ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sekali lagi ini contoh saja, ya, teman-teman. Ini saya memberikan contoh menuliskan. Teman-teman nanti bisa saja pengumpulan datanya lain, hanya menggunakan observasi, misalkan, boleh saja. Hanya menggunakan wawancara, boleh saja. Hanya menggunakan dokumentasi, boleh saja. Hanya menggunakan angket, ya boleh saja, tergantung teknik yang Anda pilih, ya, yang Anda gunakan. Ini contoh cara menuliskan. Dalam melakukan wawancara, peneliti dibantu oleh pedoman penelitian agar wawancara lebih terarah. Demikian juga dalam melakukan pengamatan dan dokumentasi, peneliti merujuk pada pedoman observasi dan dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman penelitian tersebut telah melalui uji expert judgment. Kalau memang pedomannya sudah dilakukan uji ahli. Teknik analisis data. Data penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data induktif, interaktif, model Miles dan Habermas yang meliputi, ya, atau siapa mau punya Spreadly, atau yang kuantitatif juga pakai analisis data menggunakan SPSS, ANOVA, yang yang studi pustaka mungkin pakai konten analisis, ya tergantung, ya.
pilihan Anda sendiri-sendiri, ada masalah, kemudian Anda mengumpulkan data, data yang sudah terkumpul itu mau dianalisis menggunakan teknik apa, itu terserah Anda ya. Terserah tentu yang dianggap paling cocok. Yang paling cocok apa Pak? Tentu harus banyak membaca buku Metopen kembali ya. Tidak mungkin selesai saya jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Setelah metode hasil penelitian, kalau di dalam bahasa Inggris itu findings atau results ya. Apa yang harus ditulis? Apa yang perlu diperhatikan ya dalam menulis hasil? Untuk menulis hasil penelitian, maka harus merujuk pada pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Ini cara yang paling sederhana ya, yang mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi ketika saya mau menuliskan di bagian hasil, yang saya lakukan terlebih dahulu apa, Pak? Yang dilakukannya adalah yang pertama, cek dulu ya. Anda diajak untuk kembali ke pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Penelitian Anda itu ingin menjawab pertanyaan apa toh? Ya. Ingin menjawab rumusan masalah apa toh? Cek lagi di bagian pendahuluan paragraf terakhir. Ya. Nah, ini contohnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana proses pembelajaran berbasis TI di SD Muhammadiyah Unggulan, Yogyakarta. Jadi penelitian yang saya contohkan itu ingin menjawab pertanyaan bagaimana proses pembelajaran berbasis TI di SDM Unggulan. Ya. Sekali lagi tujuan ini teman-teman bisa ngecek kembali di pendahuluan paragraf terakhir. Setelah itu, data yang disajikan harus dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Enggak boleh selenco, ya. Selenco itu apa ya? Selenco itu ya tidak match. Pertanyaan penelitiannya ke barat, tapi penyajian datanya ke timur. Ya nanti pertanyaan penelitiannya tidak akan terjawab, begitu. Misalkan ini ya, diberi pengantar. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengungkap proses pembelajaran berbasis TI di SD Muhammadiyah Unggulan. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa proses pembelajaran berbasis TI di SDM Unggulan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Ini kalau dalam analisis data kualitatif namanya tema, ya. Jadi data yang dikumpulkan itu memang perlu diolah dulu, ya. Yang proses pengolahan data secara keseluruhan itu memang tentu tidak ditampilkan dalam penulisan artikel. Hanya langkah-langkah penting, hanya hasil-hasil penting yang ditampilkan, ya. Jadi misalkan ini, saya tadi menuliskan berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa proses pembelajaran berbasis TI melalui 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Teman-teman bisa menulis ini, ya, menemukan tema ini setelah berulang-ulang membaca, ya, memahami, mengolah, memilih, memilah, mengelompokkan, memberikan kode, kumpulan dari beberapa kode akan membentuk sebuah kategori, kumpulan dari beberapa kategori akan menjadi sebuah tema. Nah, tentu itu perlu penjelasan lebih kompleks dan ya kita memahami sedikit demi sedikit dulu lah ya, tidak harus teman-teman harus paham itu semua, atau kalau memang sudah paham syukur-syukur ya bagus, karena teman-teman juga pernah mengambil mata kuliah metode penelitian.
Kalau di semester 6 kemarin ada juga mata kuliah penelitian kualitatif, ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian evaluatif. Dari hasil belajar teman-teman tentu juga sedikit banyak sudah tahu bagaimana cara mengolah data. Ini saya tampilkan di sini saja ya. Jadi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu merupakan tema yang ditemukan setelah melakukan analisis data. Kalau sudah ketemu seperti itu, maka ditulislah ya. Jadi subjudul yang pertama dari hasil itu adalah perencanaan pembelajaran berbasis TI ya. Jadi dibuat subjudul dulu. Yang pertama, perencanaan pembelajaran berbasis TI. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis TI. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran berbasis TI. Sudah dibuatkan 3 rumah ya, atau 3 kamar dulu ya. Jadi bagian hasil ini teman-teman sudah membuat 3 kamar terlebih dahulu atau 3 subjudul ya. Kalau hasil itu sebuah rumah, jadi heading hasil itu misalkan ibaratnya sebuah rumah, rumah itu diisi oleh beberapa kamar. Kamar pertama tentang perencanaan pembelajaran berbasis TI. Kamar kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis TI. Kamar ketiga, evaluasi pembelajaran berbasis TI. Lalu isinya apa, Pak? Ya. Nah, jadi penyajian data, ini sajian data ya. Data yang terkait ya. Jadi data-data yang terkait yang sudah Anda analisis di bagian lain, kalau di komputer ya sudah tersimpan di file-file lain, di folder-folder lain, data yang terkait dan tentu tidak semuanya harus ditampilkan, dicari yang paling penting dan relevan dengan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi, baik itu dari wawancara, observasi maupun dokumentasi disertakan di sini, ya. Ya, kemudian misalkan contohnya ini ya, diberi kalimat pembuka dulu, jangan langsung di clipping begitu saja ya. Jadi datanya harus ditampilkan secara sistematis, antara satu data dengan data yang lain disambungkan sehingga ada maknanya, sehingga kalau dibaca itu pembaca tahu maksudnya apa toh gitu ya. Nah, contohnya ini. Perencanaan pembelajaran berbasis TI di SD Muhammadiyah Unggulan pertama kali dilakukan melalui penyusunan visi dan misi sekolah berbasis TI. Ya. Ini kalimat Anda, kalimat yang Anda buat. Tapi kalimat yang Anda buat itu dibuktikan oleh beberapa properti, beberapa bukti, beberapa kutipan. Ya. Misalkan ini. Terkait dengan hal ini, Kepala Sekolah menyatakan, ya tadi, transkrip wawancara, data yang sudah Anda miliki, ya entah itu apapun asalnya, kalau ini saya contohkan datanya bersumber dari wawancara terhadap Kepala Sekolah, ya yang sudah Anda simpan di file lain di komputer Anda, dikutip. Kepala Sekolah menyatakan bahwa, dikutip di sini, ya, ini adalah contoh kutipan langsung yang mengatakan kepala sekolah. Kata-katanya kepala sekolah itu terkait dengan ya penyusunan visi dan misi sekolah yang berbasis teknologi informasi. Ini perhatikan juga dalam menuliskan. Karena kutipan langsung ini biasanya dibuat menjorok ke kanan, spasinya 1, ya. Diawali dari tanda kutip 2 dan diakhiri dengan tanda kutip 2, yang menunjukkan bahwa yang tertulis di sini adalah kutipan langsung dari kepala sekolah. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan data lain yang terkait. Misalkan Anda juga wawancara kepada kepala sekolah,
hasil wawancara kepada kepala sekolahnya ada yang terkait juga. Maka disebutkan di sini, selaras dengan kepala sekolah, A2, ini tadi saya sampaikan bahwa sumber data jangan dituliskan nama lengkapnya, tulis inisialnya saja ya. Menyatakan bahwa, nah apa kata-kata kepala sekolah yang mendukung tentang perencanaan pembelajaran berbasis TI. Kalau memang artikelnya cukup panjang, ya silahkan ditambah lagi. Apakah wawancara dengan guru A, guru B, guru C, apakah wawancara dengan siswa. Tetapi semuanya harus terkait dengan judul kamar tadi, perencanaan pembelajaran berbasis TI. Jangan ditaruh di sini hasil wawancara, hasil observasi, yang nggak ada kaitannya dengan perencanaan pembelajaran berbasis TI. Harus terkait. Nah, disinilah sekaligus ada proses triangulasi, ya, yang menunjukkan bahwa data Anda itu absah atau valid, ya, atau benar. Di sini Anda sudah sekaligus menuliskan proses triangulasi sumber, ya. Anda membandingkan antara data yang Anda peroleh dari kepala sekolah dengan data yang diperoleh melalui wakil kepala sekolah. Dengan data yang Anda peroleh melalui guru, dengan data yang Anda peroleh melalui siswa. Berarti sudah ada triangulasi sumber di situ. Kalau data-data yang data-data yang berasal dari berbagai sumber tadi, kok tidak ada kontradiksi, nah, itu berarti datanya sudah valid, datanya sudah jenuh, begitu. Data yang Anda ungkap itu berarti sudah benar, bahwa yang terjadi di lapangan memang ya seperti itu adanya, gitu ya. Bisa juga nanti ditriangulasikan dengan hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa ya pada tanggal sekian kepala sekolah melakukan sosialisasi visi misi tentang pembelajaran berbasis TI yang dihadiri oleh semua warga sekolah, baik wakil kepala sekolah, guru, siswa. Nah, di situ ada proses triangulasi teknik. Anda membandingkan antara atau menguatkan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi, sehingga kesimpulan Anda nanti akan lebih kuat. Ya. Ini contohnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa ya, hal ini juga didukung oleh hasil dokumen visi misi kepala sekolah yang peneliti peroleh. Jadi hasil wawancara didukung oleh dokumen visi dan misi. Ya, seperti itu. Kemudian kamar-kamar berikutnya juga sama, pelaksanaan pembelajaran berbasis TI. Semua data yang terkait tergantung panjang artikel yang akan dibuat. Kalau artikelnya pendek maksimal 6 halaman ya tidak semua kutipan harus ditaruh di sini. Dicari yang paling penting dan relevan dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis TI. Baik itu dari wawancara, observasi, dokumentasi disertakan di sini. Cara menuliskannya sama dengan yang saya jelaskan di bagian sebelumnya. Nanti di kamar berikutnya evaluasi pembelajaran berbasis TI sama data yang terkait dengan evaluasi pembelajaran berbasis TI baik itu dari wawancara, observasi, dokumen disertakan di sini. Ditulis dengan cara seperti di kamar yang pertama tadi. Nah, teman-teman, yang tidak boleh dilupakan adalah di setiap akhir tema itu harus disertai dengan kesimpulan-kesimpulan kecil, kesimpulan-kesimpulan sementara dari data yang ada. Ini tadi, ini contoh. Ya, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru dapat disimpulkan bahwa ini kesimpulan kecil tentang perencanaan pembelajaran berbasis TI. Nanti yang di sini juga pelaksanaan pembelajaran berbasis TI itu kesimpulannya seperti apa? Evaluasi pembelajaran berbasis TI kesimpulannya seperti apa? Itu penting karena nanti masing-masing kesimpulan yang ada di akhir tema itu yang akan kita bawa di bagian setelahnya.
di bagian pembahasan begitu. Lanjut ya, bagian pembahasan. Pembahasan itu isinya adalah membanding, namanya membahas ya, atau kalau dalam artikel bahasa Inggris ditulis discussion, mendiskusikan, membahas, ya membandingkan ya. Biasanya ada kalimat-kalimat kunci atau kata-kata kunci dalam pembahasan ya. Jadi pembahasan itu isinya membandingkan hasil penelitian Anda dengan teori atau dengan penelitian-penelitian terdahulu. Biasanya peneliti menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut ya. Penelitian ini membuktikan, nah ini terutama khasnya penelitian kuantitatif karena tujuan penelitian kuantitatif itu adalah terutama membuktikan teori, membuktikan hipotesis ya. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa ya penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penelitian ini selaras dengan teori A yang menjelaskan bahwa, atau bisa juga hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian ini mengkritik hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, atau bisa juga hasil penelitian ini memperluas teori A yang menyatakan bahwa. Itu contoh-contoh keywords ya atau clue dalam bagian pembahasan. Ini contoh ya. Analisis data penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran berbasis TI dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan titik-titik. Ya, kesimpulannya tadi dibawa ke sini. Tadi kan saya sampaikan bahwa di setiap akhir subjudul atau di masing-masing kamar diberi kesimpulan kecil. Kesimpulannya itu dibawa ke sini tadi. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan ya kesimpulan di atas dibawa ke sini. Langsung hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurlina 2015 yang menyatakan bahwa keberhasilan perencanaan pembelajaran berbasis TI harus didukung oleh begitu ya. Oleh apa kata Nurlina? Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui tulis hasil penelitian Anda di sini tadi, kesimpulan yang di kamar nomor 2 tadi. Pelaksanaan pembelajaran itu apa? Dilakukan dengan cara apa? Menurut data yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, misalkan ini terus dibandingkan dengan teori sebelumnya, temuan penelitian ini memperkaya teori Mulyasa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis TI melalui 3 tahapan sebagai berikut, yaitu titik-titik. Apa kata Mulyasa? Sedangkan hasil penelitian ini, selain 3 tahapan yang dikemukakan oleh Mulyasa, menemukan 1 tahapan penting lagi, yaitu, wah ini berarti memperkaya teori, kalau memang berbeda ya. Kemudian evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tulis hasil penelitian Anda di sini yang kamar nomor 3 tadi. Kemudian bandingkan hasil penelitian Anda dengan teori dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya. Itu isinya discussion, pembahasan, membahas temuan penelitian Anda dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, sehingga nanti akan ketemu meaning, makna. Di IMRAD yang di pola kemarin, discussion itu apa makna dari temuan Anda itu. Ya, supaya temuan Anda bermakna, itu juga harus disintesakan, dikaitkan, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga berbunyi, begitu ya. Kemudian kemudian bagian sesudahnya adalah kesimpulan. Apa yang harus dilakukan? Langkah membuat kesimpulan. Sama, cek rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Karena kesimpulan itu harus sinkron dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini adalah abstraksi dari jawaban terhadap rumusan masalah. Ya. Tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembelajaran berbasis TI ya. Mohon maaf kalau tulisan mungkin contoh-contoh saya agak
tidak linear itu, agak tidak sinkron karena ini mikirnya juga insidental dalam hitungan detik atau menit ya. Kalau nulis beneran bisa dibuat yang lebih bagus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, proses pembelajaran berbasis TI di sekolah dasar dilakukan melalui 3 tahapan. Ya, tahapan perencanaan pembelajaran merupakan tahapan yang paling awal sekaligus paling penting. Ini ada abstraksi, ya, dikait-kaitkan dengan teori-teori yang berikutnya ya. Nah, dituliskan tadi, kemudian ya dituliskan secara singkat untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Setelah kesimpulan tadi penting juga dibuat rekomendasi ya. Temuan penelitian ini merekomendasikan kepada pemangku kebijakan baik itu dinas pendidikan maupun kepala sekolah tentang pentingnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran berbasis TI yang melibatkan ahli TI yang berkompeten. Ya tergantung temuan Anda itu seperti itu, lalu rekomendasi Anda kepada orang lain seperti apa. Kemudian juga keterbatasan itu boleh juga ya. Karena nanti kalau hasil penelitian ini dilakukan dengan konteks lain bisa juga jadi kalau penelitian dengan topik ini dilakukan dalam konteks lain bisa saja hasilnya berbeda. Sehingga hasil penelitian Anda itu ada keterbatasan-keterbatasan yang perlu ditunjukkan juga kepada para pembaca. Misalkan begini, penelitian ini dilakukan hanya di satu sekolah dasar yang berada di wilayah perkotaan, sehingga hasilnya tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan jumlah sekolah yang lebih banyak dengan jangkauan wilayah yang lebih luas, sehingga hasilnya dapat menggambarkan tentang proses pembelajaran berbasis TI di wilayah Yogyakarta. Ya. Itu kesimpulan. Kemudian ada juga acknowledgement ya, terima kasih. Ini penting ya. Jadi penulisan artikel ilmiah itu memang sangat-sangat memperhatikan etika ya, sopan santun. Dalam menulis pasti tidak Anda kerjakan sendiri. Pasti ada orang-orang yang terlibat, yang membantu Anda, yang memudahkan Anda. Entah itu fakultas, entah itu dosen pembimbing, entah itu sumber data penelitian yang sudah memudahkan Anda untuk mengumpulkan data, ya harus ditulis. Ya. Misalkan ini, nanti peneliti mengucapkan terima kasih kepada ya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Juga diucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan narasumber data penelitian yang ada di sekolah. Tapi juga tidak perlu panjang-panjang ya. Daftar pustaka itu adalah semua sumber yang Anda kutip dalam teks ini. Ya. Misalkan Anda mengutip Jafar, Anda mengutip Pranoto, Anda mengutip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anda mengutip siapa lagi? Tazkiyah, Piase, Ahmadi, ya. Semua yang Anda kutip di badan teks itu nanti harus ada di daftar pustaka. Ada dua hal ya yang perlu dilakukan untuk mengecek daftar pustaka. Yang pertama, pastikan semua sumber yang Anda kutip di badan teks itu ada di daftar pustaka. Dan sebaliknya, semua daftar pustaka Anda itu dipastikan memang dikutip dalam badan teks. Jangan sampai di badan teks Anda tidak mengutip bukunya Likona, tetapi dalam daftar pustaka Anda menulis Likona. Dan juga sebaliknya, di badan teks Anda mengutip bukunya Likona tahun 2010, tapi di daftar pustaka nggak ada. Jadi harus match ya. Nah, usahakan daftar pustaka itu ya yang terbaru. Terbarunya memang tidak ada kepastian. Terbaru itu berapa tahun ukurannya, tidak ada kepastian. Tidak harus dengan angka tahun itu ya, harus 5 tahun terakhir ya belum tentu, karena ada juga topik-topik penelitian yang sangat spesifik
dalam 5 tahun terakhir belum ada yang neliti, ya Anda mencari akan susah. Ya, yang ada yang terbaru gitu ya. Nah, kalau di panduan skripsi itu kan dibatasi kalau buku 10 tahun terakhir, kalau artikel 5 tahun terakhir itu hanya perkiraan saja, tetapi nyatanya nanti kalau Anda mencari, ada penelitian dengan topik-topik yang sangat spesifik, ya, yang langka, belum tentu dalam 5 tahun terakhir itu ada yang neliti. Ya Anda boleh mengutip di luar 5 tahun terakhir. Buku juga begitu. Buku-buku induk, ya mungkin bukunya Piaget, buku kalau metode penelitian ya bukunya Creswell, Spradley misalkan, Miles dan Haberman itu buku-buku induk metode penelitian yang sudah tua. Ya nggak apa-apa dikutip saja daripada Anda mengutip buku-buku metode penelitian yang ditulis oleh penulis-penulis baru dan penulis-penulis baru itu sebenarnya hanya mengutip atau menulis kembali ide-ide Creswell, Miles dan Haberman. Ya lebih baik Anda mengutip sumber aslinya meskipun sumber asli itu sudah tua. Terakhir, karena ini juga sudah cukup panjang, hampir 1 jam video saya, kembali sekarang ke bagian pertama artikel, yaitu abstrak. Ya, ini sudah ada template-nya seperti ini ya. Abstrak ditulis dalam tergantung ketentuan jurnal. Kalau template ini ditulis dalam 2 bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ini jelas. Tuliskan abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maksimum 150 kata. Apa isinya? Abstrak berisi tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian. Ya, tujuan penelitian Anda apa? Ditulis penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi pembelajaran berbasis TI di SD Muhammadiyah Unggulan Yogyakarta. Ditulis ya. Metode yang digunakan seperti yang ditulis di bagian method tadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi atau dengan pendekatan studi kasus atau penelitian survei atau penelitian eksperimen. Jadi dituliskan jenis penelitiannya apa, prosedur penelitiannya bagaimana, responden penelitiannya siapa, cara mengumpulkan datanya bagaimana, data yang terkumpul diolah dengan teknik apa, dengan cara apa, dituliskan di sini. Kemudian ringkasan hasil dan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ya biasanya diambil dari kesimpulan. Ya, kemudian tadi ada temuan rekomendasi, temuan penelitian ini merekomendasikan tentang pentingnya pembelajaran berbasis TI yang melibatkan. Nah, rekomendasi Anda apa di bagian itu ya? Kemudian nanti ada kata-kata kunci di sini minimal 3, maksimal 5. Dari mana Anda mendapatkan kata kunci? Yang pertama, bisa dicari konsep-konsep penting yang ada di judul. Kalau di judul nggak ada, nanti ya di abstrak. Muncul keyword-keyword penting apa di situ yang menggambarkan isi dari artikel. Ya, kalau ini misalkan bisa saja meskipun judulnya kata, tapi tidak harus satu kata ya, boleh gabungan dari beberapa kata. Kalau ini misalkan bisa pembelajaran berbasis teknologi informasi, kecakapan abad 21. Terus apa lagi ya? Misalkan nanti Anda menemukan dalam kesimpulan itu kok kemampuan berpikir kritis, ya ditulis saja ya. Jadi kata-kata penting yang muncul di judul atau di abstrak. Jangan sampai membuat keywords itu kok tidak ada di judul dan juga tidak ada di abstrak. Jadi pastikan bahwa keywords yang Anda tulis itu adalah keyword-keyword penting yang muncul di judul penelitian atau ada di bagian abstrak artikel. Saya kira demikian teman-teman yang berbahagia, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, kalau ada yang sempat menengok rekaman ini penjelasan yang singkat
ya, berusaha mereduksi begitu ya, artikel yang complicated tapi dengan penjelasan yang mudah, semoga mudah bisa dipahami oleh mahasiswa, terutama dalam kepentingan untuk menulis artikel sebagai syarat luaran PLP. Tapi tentu penjelasan saya jangan dijadikan referensi satu-satunya. Setelah Anda nanti bisa menulis karena penjelasan saya, setelah itu Anda harus mencari referensi-referensi yang lain, yang lebih lengkap, ya, yang lebih hot, ya, yang lebih bagus, supaya kualitas tulisan Anda semakin bagus. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan menganggap bahwa pengetahuan kita saat ini adalah pengetahuan yang final. Sama halnya dengan apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan ini bukan pengetahuan yang sifatnya final. Bisa saja nanti kalau saya pribadi belajar lagi, nanti sudah caranya lain lagi. Itulah ciri kalau kita terus berproses, terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas. Bahasanya motivator itu memantaskan diri dalam menulis artikel ilmiah, sehingga semakin lama kualitas tulisan kita semakin bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.